Pintu teater 2,75 telah dibuka karena itu adalah IPK minimal mendaftar PNS. Kepada para pendengar yang telah memiliki karcis, dipersilakan membuang saja karcis Anda. Wong dengerinnya gratis kok. Lah, ini gratis toh. Lah terus ngapain saya beli karcis? Nah lagian sih itu, beli karcis pasar malam, mau dipakai di sini. Ya ndak bisa. Daripada beli karcis, mendingan traktir kita di traktir.id/sersergairah. Selamat mendengarkan Serser Gairah. Seru, Seram, Menggairahkan. Cirolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngombe lagi mangan. Selamat datang. Apa? Sik delok kancane sik lagi ngopo? Sik ngunyah cilok, ora ono apa-apa. Kamera rolling action ra ono. Ono sih Ciloro telu. Cirolu ki ora sedetik ya kurang wektune ngomong Cirolu. Assalamualaikum lah piye terusan. Kan wis apa Cirolu. Yo, wes. Lompat, makan tempe rasane. Oke, selamat datang kembali di podcast Serser Gairah. Seru. Menggairahkan Mas. Wis ra ono, Mbak. Mas. Ya ono. Sekarang nganggo saiki. Ora aku saiki. Oke. Menggairahkan tok. Ah ya. Tok sopi. Mas-mas katokan. Oke. Nek mas-mas ra katokan, engko manuke mabur. Apa? Pasti to. Ah, ayo arep komentar apa? Ora itu. Arep komentar Pasti cabul. to. Ora. Baik teman-teman, selamat tahun baru. Tahun baru selamat. Ya. Selamat ya tahun baru ya. Ya. Ngantek bosan ada ngantek bosan ngucap. Selamat tahun baru Imlek. Lo bener toh? Betul. Oh iya. Berarti Tahun baru Imlek buat sionya apa nih? teman-teman yang Sionya apa? Oh ya, merayakan. tahun ini apa sih? Sebenarnya apa? Naga kayu. Wow, naga kayu terus. Wow. Emang kemarin dan naga kayu. Ya? Sekarang naganya sudah dipelitur. Oh, sekarang naga mebel. Apa ini? Ayo apa? Ini naga ya. Ular. 2025 kok. Year of Tahu- Snack. Ular apa? Ular air apa ular? Ular berbisa. Ular kadut. Ular berbisa. Seperti ular. Ya itu maksudnya. Suwi tenan aku. Maldo Septri. Bisa-bisanya. Kau berbahaya. Bisa-bisanya. Kita mau ngomong apa, Sep? Berbahaya. Oh iya kan, kita kan sekarang bisa disebut udah sukses. Sukses. Di Kita tahun- tak pernah sukses. Ali. Di tahun ular ini. Tahun lalu kan kita kan saya lebih baik daripada tahun naga gitu. Oh, ya. Iya. Tahun-tahun sebelumnya lah. Sebelumnya naga apa? Sebelum ular naga? Nggak tahu, babi apa ya? Enggak, naga itu setelah ular. Oke. Ular naga panjangnya. Bukan kepala. Meliuk-liuk keharisian kemari. Nggak selama sampai kita di titik ini. Ya. Itu kan pasti kita pernah belajar sesuatu sampai kita, wah ini saya belajarnya sungguh-sungguh banget ini. Oh, iya, Sampai iya. akhirnya kita bisa seperti ini gitu. Oke. Ya. Terus Nah, maksudnya kapan terakhir kali kalian itu belajar dengan sungguh-sungguh gitu untuk mencapai sesuatu, entah itu bisnis, entah itu karir. wah. Iya benar. Oke, Ya, pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus. Kalau aku ini pertanyaan dari Mas Yud. Cari cuman ngebeo aja ya. Susah ya sama Septrio gitu. Kenapa? Kayaknya memang harus briefing dulu. Kita nggak bisa mulai episode depan kita harus ada sesi briefing dulu lah sebelum siaran. Mau dibikinin skenario-nya dulu berarti. Ya buat Septrio aja, buat kita nggak usah gitu. Yang susah Septrio soalnya. Ada Q-nya ya. Ya Allah. Terlalu ini improvisasinya terlalu liar. Iya, impulsif ya. Kreatif. Nah, apa? Dilekse. Kalau ada Mangan cilok ora. mangan cilok rasane koyo mangan lau sate. Sate cilok. Lagu nih apa? Darbo ini seru-seru loh, apik-apik loh. Yo. Dene gawe series apa sih? Yo nek anu dibanterke volumenya ya mesti seru. Seram. Masyarakat. Ya pertanyaan tadi. Ya tadi masih dulu coba. Nah dulu, aku ini Mas Yud. sih apa namanya? Aku belajar tentang Hidup. manajemen, tim manajemen.
Oh, bukan manajemen. Tapi bukan artinya aku ngambil kelas atau enggak ya, tapi aku nyari materi, Ngulik-ngulik. ngulik-ngulik ya, Dari- beli buku, Oh, buku. gitu. Beli buku. Ada HBR itu yang digital ada nggak ya? Nggak ada sih. Buku fisik. Khusus HBR apa? HBR, Harvard Business. Business Review tentang macam-macam. Ada kemarin How yang to manage people. bukan itu judulnya, aku lupa. Enggak, How judulnya to hire people. bukan. Stop dulu, aku mau jawab dulu. Kok ngomong aja. Ini kalau nggak pakai briefing. Oh, iya, Kan dibantuin mikir. Iya, bukan sih. Jadi leadership presence judulnya. Presence. Jadi kehadiran presence kehadiran. Bukan leadership presence, terus ada tentang judulnya manajemen, itu yang nulis one of the first manager di Facebook, di Meta, aku lupa namanya siapa. Mark Zuckerberg. Bukan. Salah satu manajer design manager gitu, di Meta. Dan ada beberapa buku lain yang tak beli. Karena apa? Dan Karena itu kamu katamkan semua. sekarang ada yang proses 2, yang katam 2 atau 3 gitu. Yang dijual lagi? Gak ada dijual lagi. Nggak ada. Ya. Mau tak beli? Enggak. Pinjem aja ngapain? Ada macam-macam, tapi ada beberapa yang mungkin nggak related tentang manajemen. Ada kayak keep it simple, terus how to share your Loh, itu related, progress kan? gitu. Iya related sih. How to share your itu bagus tuh, dari Clock judulnya. Apa? Yang ngarang Clock gitu. Aku lupa nama di belakangnya Clock. Mark Clock. Bukan. Mark Clock itu masih itu. Judulnya How to Share Your Progress gitu. Itu Bahasa bagus. Indonesia, bahasa Inggris. Wah, kamu bisa bahasa Inggris sekarang? Bisa, Mas. Oh, sejak Bisa. kapan? Sejak Sejak ya, lahir. kemarin sih baru bisa. Baru bisa ya kemarin. Jadi yang sebelumnya Nggak bisa itu. nggak bisa. Sambil buka kamus juga berarti Iya. belajar. Karena aku tahu aku nggak punya basic itu. Maksudku Basic bahasa Inggris. basic manajemen, tim manajemen dan seterusnya. Karena aku juga bukan dari bisnis school ya, bukan dari manajemen. Cupu lead kamu. juga. Brengsek kamu. Belum ada kesempatan sampai sana. Makanya aku belajar itu dari yang informal gitu. Karena sedikit banyak itu penting kalau akhir-akhir ini gitu. Karena kalau misalnya dulu aku mikir mengandalkan bisalah ini karena dari pengalaman aja. Ternyata aku salah gitu. Pada dasarnya ya betul, kamu bisa belajar itu dari pengalaman. Tapi terlalu lama. Pertama terlalu lama, kedua kamu jadi gerabak gerubuk gitu. Ya. Kamu jadi nggak punya Kalau arah. sudah ada yang menunjukkan ini loh, cara tersingkatnya, terefektifnya begini. Bener. Kenapa kita harus mengalami hal-hal yang Bener. sifatnya quote and quote penderitaan terlebih dahulu Bener. untuk mencapai sebuah pencerahan itu. Bener. Kan? Untuk mencari pengalaman baru, bisa diceritakan. Betul, tapi yang paling baik itu adalah belajar dari kesalahan orang lain. Betul. Makanya mereka udah melakukan itu kan karena mereka udah melakukan banyak kesalahan. Betul. Jadi aku pakai itu bukan sebagai North Star enggak, tapi sebagai reference. Jadi aku tahu harus ngapain melangkah ke depannya. Paling enggak kita ada bayangan. Betul. Kalau ada Betul. situasi misalnya situasi A, nah harus bereaksinya bagaimana? Benar. Secara Betul. kamennya seperti Benar, itu benar. kan. Banyak tuh. Benar Aku banget, juga benar banget. kemarin habis ada satu buku yang bagus tuh namanya The Communication Book. Itu kamu dikasih kayak 44 metode communication dari semua perspektif, baik dari karir sampai ke Jodoh. sampai Sampai jodoh. sampai ke personal communication. Jadi kayak kamu Oh. one on one communication. Kalau komunikasi dengan iblis, itu enggak ternyata. oh enggak. Ya, itu buku lain lagi kayaknya. Oh, enggak lagi. Ada nanti saya kasih ada. Itu terus ada Dialog dengan jin muslim kan, ada bukunya itu. Ya itu. ini kalau buat teman-teman yang baru ini ya itu aku sarankan baca The Communication Book, terus The Decision Book. Jadi dikasih juga sekian puluh metode mendesain sesuatu. Ya, gitu. Ada preferensi khusus nggak kenapa buku-bukumu bahasa Inggris? Ada Karena- apa dengan misalnya yang bahasa Indonesia atau dengan yang terjemahan? Karena gini, Atau karena yang bahasa Inggris gampang dicari bacakannya? enggak itu Oh, enggak. asli no Oh, aku asli, ngawur ya, aja kamu ini. Justru kadang-kadang yang bahasa Inggris itu untuk yang aku beli itu enggak ada terjemahannya gitu, John. Oh. Jadi Tapi makanya kalau ada terjemahannya, aku beli yang terjemahan. ya mungkin ya. Tapi kalau buku yang entah itu keluaran nulis Indonesia atau yang terjemahan, Mm-mm. yang terakhir kamu baca yang
berhubungan dengan pengembangan karirmu? Sebentar. Stoa. Oh. Menurutku itu berguna. Maksudnya karena kayak itu beberapa Itu filosofi teras. Iya, teras. Itu yang aku lupa yang siapa sih? Filosofi teras. Yang kamu baca juga. Manam Piring. Iya. Henry Manam Piring. Benar. Sama. Tapi itu agak bahaya sih menurut aku. Kenapa? Kalau hanya sekedar teras. Nanti kalau hujan gimana? Aku catat ya. Memang harus Kena masuk aja. kampias, Masuk aja, iya. Jangan di teras terus. Nanti bikin filosofi ruang tamu. Iya betul juga ya. Filosofi dapur. Ya. Gitu. Dia biar lengkap satu rumah ya. Betul. Ya gitu. Itu sih. Tapi filosofi teras ya. dan menurutku ya baik lagi itu jadi kebiasaan yang aku sarankan. Kan kowe juga pembaca buku ya. Kalau saya enggak usah ditanya dong. Kamu brengsek. Enggak maksudku preference bukuku memang untuk saat ini akhir-akhir ini tuh yang kayak gitu karena aku pengen mengimprove diriku di bagian itu. Tapi related ke tim leader manajemen. Gitu Memang sih. sebaiknya seperti itu. Maksudnya ada kurikulum pengembangan diri buat kita. Iya. Karena jujur ya, saya sendiri pun pernah mengalami distorsi. Maksudnya Karena gini, kenapa kok distorsi? Distorsi Main itu rock. Pakai distorsi. itu loh pakai distorsi, pakai mesin itu. Kenapa distorsi? Maksudnya gini, ketika kamu misalnya sudah punya path karir yang jelas, kamu tahu bahan-bahan apa aja yang kamu butuhkan untuk menuju ke situ. Udah, stick to the plan aja di situ aja. Karena buku itu kan banyak sekali. Apalagi kalau orangnya nafsuan kayak saya gitu loh. Semuanya kayaknya pengen tak baca. Oh, jadi kayak iya jadi distorsinya di situ. Distorsinya di Jadi situ. kayak sebenarnya kamu nggak Gitu. fokus juga apa yang mau kamu dapat. Makanya gitu sampai kan. sekarang saya kan tipenya lebih kayak jack of all trades, master of none kayak gitu kan. Master of None. Lah nggak ada Iya, yang benar-benar nggak ada yang saya dimaster, kuasai. iya. Kalau misalnya mau ngobrol apa aja, yo ayo gitu loh. Bisa tak jawab ketika levelnya masih di permukaan-permukaan. Bisa Kulitnya diskusi. doang kulit, belum nyampe daging. Itu Ya. dia. Enggak ada daging-daging. Memang nggak ada, bang cuma hello world terus apa? Betul. Nggak ada lagi scripting di bawahnya. Gitu. Bener banget. Masih mending kalau ada HTML, head, body, H1 kayak gitu. Nah, ya itu. Saya kan memang cuma benar-benar hello world. Iya. Kayak gitu. Ya gitu. Itu sih Nek, pertanyaan itu tadi. Jadi untuk saat ini masih fokus ke situ. Ada beberapa yang masih belum tak selesaikan juga. Dan itu lama-lama jadi menarik gitu. Becak. Menarik beca. Gerobak tuh. Kenapa kok menarik? Karena Bajingan kamu. jadi ada banyak hal yang aku baru tahu nih gitu. Nah, itu dia sih. Itu dia sih sebenarnya menariknya dari membaca buku kalau buat saya. Iya. Ada banyak perspektif yang sebenarnya kita sendiri mungkin selama ini merasa kita udah tahu segalanya. nih. Tapi ternyata, bisa kayak gini juga toh Iya, cara pandangnya seperti Iya, itu. Satu hal yang ada satu buku yang itu mengubah pandanganku. Ini aku belum selesai baca kan tebel banget. Apa ini Kama Sutra? Bukan. Judulnya tuh multiplier gitu. Itu Efek. enggak multiplier. Itu susah nyari aslinya tuh susah bahkan di ini. Tapi itu tuh Berarti kamu tentang bacanya bacakan nih. Iya, aku dapetnya bacakan. Tapi soalnya susah nyari yang asli, John. Yang nyari aslinya, aku nyari aslinya tapi nggak nemu gitu. Dapatnya bacakan. Nggak apa-apa Itu sih. karena buku lama. Iya, Kayak- iya. Tapi itu Apalagi masih kalau relevan buku- sampai sekarang. Kalau buku lama itu kan sebenarnya copyrightnya sudah habis. Oh gitu ya. Iya. Oh, nggak Nyari apa-apa. nyari Berarti soft bukan bacakan. nggak tahu sih. Bukan bacakan. Bacakan sih. Bukan. Oh, bukan ya. Nyari soft copy juga Hard copy. Enggak. Online formnya juga enggak. Apa sih namanya? Buku online-nya juga enggak Digital, ada. digital. Digital booknya juga enggak ada Nggak gitu. Oh. Sama aja. Nah, itu Di tentang Amazon nggak ada. Amazon. enggak ada. Di Entah ini kenapa nggak Sungai Musi. Ya, ada. Kalau di Sungai Amazon nggak ada. Adanya di Kapuas. Pen rampung deh. Sungai apa lagi habis sudah. Itu tentang as a leader, kamu tuh bukan jadi orang yang harus membawa timmu ke satu tempat gitu. Tapi tugasmu gimana caranya agar timmu bisa masing-masing individu dari timmu itu bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya dimultiply dikali berapa untuk bisa membawa timmu ke satu tempat gitu. Intinya bareng-bareng gitu ya. Iya, justru tugasmu bukan kamu yang bawa gitu. Tapi gimana caranya kamu mengeluarkan kemampuan terbaik timmu untuk membawa kita semua ke sana gitu. Biar mereka masing-masing yang dengan jalannya sendiri-sendiri. Lebih ke bisa dengan jalan sendiri-sendiri, bisa dengan working together. Oh, oke. Going there. Tapi kalau kamu bukan kamu yang nyeret-nyeret. iya, justru kalau kamu yang kerja paling keras di sana, kamu gagal untuk nge-lead timmu ini gitu. Iya, memang. Iya, betul. Sebenarnya kan
fitrahnya manusia itu kan mencari nyaman tuh. Ngapain kerja keras-keras Benar. kalau bisa bersantai-santai. Benar. Seperti itu. Benar. Ya, kalau bisa nyuruh timnya suruh kerja, ngapain kita yang kerja? Iya benar. Iya benar. Kalau dari sini kok kelihatan salah ya rasanya. Enggak salah. karena ini sebenarnya kan masalah sudut pandang aja ya. Ketika kamu bilang bahwa kalau bisa nyuruh timmu yang kerja, yes, ya kenapa enggak nyuruh aja? Saya tadi bilang gitu. Iya, Kan dikasih kesempatan mereka buat berbuat sesuatu. Iya, Kalau misalnya ada yang keliru ya kita arahkan. Gitu. Dan energimu itu kan sebenarnya energimu ketika kamu sebagai seorang leader itu sudah bukan energi untuk melakukan hal-hal yang sifatnya operasional lagi. Iya. Ada beda ini ya, ada beda role di situ. Kamu harusnya memikirkan hal-hal yang sifatnya strategis, strategik seperti itu. Karena kamu as a strategis gitu di situ. Dan ini yang memang bukan role-nya timmu yang seharusnya mengerjakan hal-hal yang operasional. Jangan dibilang loh kalau mikir hal-hal yang strategis itu nggak capek gitu loh. Secara fisik mungkin nggak kita nggak kelihatan bekerja, nggak kelihatan quote and quote gerabak-gerubuk itu seperti itu. Tapi ketika kamu tenggelam di situ, itu sebenarnya cerebromu, otakmu itu 24 jam mungkin mikir kayak gitu. Di rumah pun masih mikir strateginya seperti apa, walaupun fisiknya itu tidak kelihatan kerja. Makanya ketika saya misalnya ditegur, sedang tiduran, males-malesan di kantor, kok nggak kerja, kok males-malesan, kata siapa? Otak saya ini kerja terus, saya bilang seperti itu. Kalau nggak kerja mati berarti. Benar juga sih. Kayak gitu. Ada ini benar aku setuju. Ada satu quote yang support mendukung itu. Jadi dia bilang kayak gini di situ di buku itu juga. Jadi kalau kamu pada akhirnya itu lebih terkenal daripada timmu, baik lagi berarti itu ada yang keliru gitu. Harusnya kamu bisa membuat timmu lebih kelihatan lagi dengan hal-hal yang kamu lakukan gitu. Betul. Makanya itu salah satunya adalah kita dorong individu-individu di situ itu juga untuk lebih kelihatan kontribusinya. Sama dapat spotlightnya. Betul. Karena pada dasarnya ya mereka yang kerja keras gitu. Paling itu. Secara fisik loh ya. Iya. Ya betul, saya juga gitu. Santai. Iya. Benar. Kalau kamu apa sih? Apa yang udah kamu pelajari setahun? Nah, bukan setahun. Paling terakhir yang kamu pelajari. Nah kalau masih manage people, saya manage project. Oke. Manage project, maksudnya gimana cara kamu belajarnya? Itulah dari kursus. Khusus apa sih? Jahit. Kursus di Coursera. Oh ada ya Coursera ya? Coursera. Udah kamu selesaikan berarti? Ada, kan kalau misalnya di Coursera itu ada berapa part itu kan. Aku baru, ya kalau saya itu ada 7 part. 7 kursus jadi satu bagian gitu loh. Maksudnya. Oh ada series. Sertifikasi kan. Sertifikasi, tapi aku baru nyampe 4. Karena baru nyampe 4, 3-nya lagi on progress berarti? Enggak, karena lisensinya udah dicabut dari kantor. Belum sempat selesaiin. Loh kok, aku nanya ke ini HR-nya, Mbak ini kok udah nggak bisa ya? Iya mas, kita udah nggak kerja sama-sama Coursera gitu. Oh ya udah. Ya, sayang banget. Tapi maksudnya gini. Mahal itu sih. Mahal itu kalau sendiri. Apa yang membedakan yang akhirnya bisa membuatmu berkata bahwa saat ini saya sedang belajar untuk mengembangkan diri atau untuk pengembangan karir secara serius dengan yang istilahnya hanya saya sekedar pengen tahu aja informasi. Ya itu serius itu, karena kan saya lagi ngerjain project itu. Saya kan enggak, maksudnya manage project. Bedanya yang kamu lakukan itu gimana? Apakah kamu misalnya benar-benar menyediakan waktu luang untuk mempelajari itu secara khusus, terjadwal atau bagaimana? Enggak waktu luang sih, pas jam kerja. Maksudnya itu memang kayak bukan tugas belajar. Memang lagi belajar kan. Ini kan maksudnya kan kita manage project kan tantangannya banyak tuh. Ada A, B, C, isunya juga banyak. Nah, itu kan kita kulik kan. Kenapa bisa kayak gini. Terus akhirnya aku kan cari di kursus-kursus gitu kan. Oh ini banyak kursus. Oh maksudnya setelah belajar dulu kan itu ya dulu udah lama tuh. Terus sekarang ternyata megang project. Terus dari belajar ini dikulik lagi lebih dalam. Oh caranya negosiasi itu kayak gini. Caranya bikin prioritas project itu kayak gini. Gitu. Ini ada ini nggak sih kayak kan pasti kamu punya pandangan. Maksudnya sebelumnya aku lihat misalnya sebelumnya kamu kira A, ternyata setelah kamu belajar oh ternyata B gitu. Dulu ya aku kira manage project itu gampang, ternyata susah gitu.
brengsek. Brengsek. Emang jawaban brengsek. ada. Normatif Enggak. sekali. Enggak sebenarnya aku nggak pernah kayak gitu. Maksudnya kan Tembus. kayak udah kayak ya sebenarnya gitu-gitu aja kan kemauan user kayak gini. Cuma kadang kan kesel aja ketika saya kan pindah kantor, kulturnya berbeda, spesifikasi usernya juga berbeda. Kadang ada kemunduran, kadang ada kemajuan. Nah ini banyak kemunduran lagi dari kantor sebelumnya biasanya gitu. Nah kadang untuk mengedukasi user itu yang paling susah. Maksudnya kita butuh project yang kayak misalnya kita butuh seseorang yang paham sebelum bikin project itu harus ada market research-nya, tapi mereka ya asal bikin aja kayak misalnya, kita pengen punya legacy project ABC, kita pengen punya produk ABC, padahal secara market research ya ada gitu. Akhirnya Kayak bikin aja akhirnya nggak dipakai gitu kan. Kan sebanyak kayak gitu lah. Tantangannya adalah gimana kita caranya biar kita jadi belajar negosiasi, belajar prioritize, belajar biar usernya itu melek bahwa produk itu harus punya value gitu kan. Nah itu yang lagi dikulik gitu. Akhirnya kan aku ngakalinya dengan cara bikin dokumen-dokumen yang harusnya user submit sebelum bikin project. Guideline gitu ya. Guideline. Kayak harus menyertakan produk value sama market and benefit, risiko dan sebagainya gitu. Terus diimplementasikan, lihat evaluasinya, belajar lagi kesalahannya di mana, kayak gitu perbaiki terus. Retrospektif. Ya, retrospektif. Itu frekuensinya berapa lama itu ketika kamu mempelajari sesuatu itu benar-benar dengan serius? Maksudmu seminggu sekali kah apa gimana? Bukan, maksudnya ngomong frekuensi. Maksudnya kan gini, beda ya antara kita belajar atau sekedar mencari informasi. Itu kan dua hal yang berbeda. Memang sih dengan kita mengetikkan sesuatu pertanyaan di Google atau di ChatGPT itu memang bagian dari belajar. Tapi artinya kan kita tidak mendedikasikan diri kita untuk mempelajari sesuatu itu secara intensif. Itu loh. Nah, waktu kamu belajar yang di Coursera itu berapa lama itu dari itu berbulan-bulan lah. Berbulan-bulan ya? Kan ada 4 kursus itu. Salah satu kursus bisa seminggu sampai 2 minggu satu kursus. Tapi itu berarti Kalau intensif. intensif kamu belajar itu Ngejar ya? sertifikat, kamu lihat di LinkedIn dulu pasti sertifikat project management Iya ya, aku nggak pernah tak masukin deh. Nah itu. Sertifikat. Saya masukin ya. Masukin. Jadi ini. Itu kalau itu yang dulu terus ini kan langsung praktek. Saya aku sukanya belajar tuh langsung dipraktekin. Iya karena kamu gitu. pas di situ juga. Jadi kalau nggak bisa cuma belajar terus nggak langsung dipraktekin tuh akhirnya cuma ya pengetahuan doang. Iya benar. Karena day to day-nya Bukan gitu dia bener-bener. John. Jadi langsung implement juga. Bukan belajar terus habis itu udah tahu gitu. Terus Ya. nggak diapa-apain. Itu sih kalau aku itu kan sebenarnya lebih seringnya kayak gitu ya. Terutama ketika aku membaca sebuah buku. Aku membedakan ketika aku benar-benar pengen intensif mempelajari sesuatu dengan hanya sekedar ingin tahu informasinya. Iya. Itu adalah bedanya kalau di aku adalah mencatat. Kalau aku sampai nulis lagi apa yang aku pelajari, itu berarti aku sedang meniatkan diriku untuk mempelajari itu dengan sungguh-sungguh. Iya. Seperti itu sih. Kalau hanya sekedar baca, Iya. ya udah aku pengen tahu Kalau aku informasinya aja itu. kayaknya sama kayak Septri. Jadi biasanya apa yang tak baca dalam satu kesempatan aku coba implementasiin. Misalnya nih Ya, kayak evaluasi tadi ya. yang decision book itu aku ini kayak gini aku mau coba nih. Ini salah satu problem yang Karena nggak semua yang diajarin itu cocok dengan tim kita. lebih ke pertama nggak cocok, tapi mungkin saatnya belum juga kadang-kadang. Saatnya belum atau mungkin ininya apa karakteristik tim kita juga kan beda-beda Iya, gitu. benar. Jadi harus cari metode yang cocok. Gitu. Kan tadi kan ada 40 komunikasi misalnya. Iya benar-benar. Kan nggak semuanya cocok Nggak di semuanya, itu harus iya. dicoba-coba. Makanya Iya, coba-coba itu termasuk dalam proses belajar. sebenarnya. Iya. Ada beberapa yang itu aku jadiin ini juga aku disampaikan ulang tuh apa namanya? Iya. Aku jadiin materi aku Ah. untuk nge-train teman-teman juga. gitu. Iya, Ada karena beberapa dengan gitu. Research ya. dengan research. kita mengajari Retweet. itu kan sebenarnya kita mengikat ilmu itu Re-upload. sendiri gitu. Iya betul. Semua yang kamu bilang betul. Iya. Repost. Repost, reject, Wes, Surung. Riri William. Udah. Dah. Ya udah. Jadi gitu. Heeh. Terus dan Katanya udah tadi. oh iya salah tahu. Ya teruskan silakan. Hah? Enggak, Septri. Oh udah Sep. juga dia. Udah. Ya, giliran maksudnya. Hah? Dan Ri kamu apa lagi? Jadi cangkre. Sedengane lho. Kancane lagi ngomong lah.
Tapi nek kowe apa, Jon? Paling terakhir yang kamu pelajari untuk support Apa selain ya? kuliah misalnya. Kan kamu ada kuliah S2 Ya juga. kuliah Selain itu ada. S2 itu ya sebenarnya kalau ya itu tadi. Tapi itu kayak nge-support apa yang kamu lakukan sekarang juga kan itu e-bisnis juga. Iya, memang mensupport apa yang aku lakukan sekarang karena I-bisnis atau i-bisnis? nah, Bisnis. ngene iki. Ini. Terus sih kowe perjanjian dengan iblis tadi gimana? Kan serah. Oke, Memang dia bagian aja. Ya itu sih yang tadi kan pertanyaannya benar-benar belajar tuh. Ya benar-benar belajar itu ya aku harus di kondisi yang seperti itu. Nah, kalau terkait dengan apakah itu support karirku atau enggak, sebenarnya yang pertama jadi pertimbangan itu bukan masalah ketika aku kepingin tahu tentang sesuatu ya. Karir itu bukan pertimbangan pertamaku sih sebenarnya. Lebih ke arah ya aku memang kepingin mengetahui ini atau di level berikutnya adalah aku kepingin mendalami hal ini sebagai knowledge itu sendiri gitu loh. Perkara nanti apakah itu bisa bisa berpengaruh di karirku itu aku anggap itu bagian dari sebuah risiko karena kadangkala ketika aku mempelajari sesuatu yang kelihatannya itu tidak berhubungan dengan kerjaan, nyatanya sekarang aku merasakan manfaatnya dalam pekerjaan. Apa tuh contohnya? Contoh misalnya, kita kan dulu pernah ngobrol ya soal buku-buku pick-up artist kayak karangan Neil Strauss yang The Game, Rules of the Game kayak gitu. Yang sebenarnya di situ itu kan intinya adalah bagaimana kamu melakukan pendekatan kepada wanita dengan cara berkomunikasi. Tadinya kan awalnya niatan di buku itu sendiri adalah untuk bisa berinteraksi dengan cewek gitu. Untuk membodohi wanita-wanita. Quote and quote untuk membodohi wanita-wanita itu seperti itu kan. Itu memang pada waktu itu nggak kelihatan hubungannya dengan dunia kerja. Tapi ternyata ketika tanpa sadar itu bisa dipraktekkan, bisa diimplementasikan. Selain wanita termasuk termasuk karena pada akhirnya yang kelihatan itu adalah ketika kamu punya bos cewek. Ya. Nah itu cara berkomunikasinya memang beda dengan ketika kamu punya bos cowok. Nah secara tidak langsung, bukan secara tidak langsung ya, mungkin secara tidak sadar juga akhirnya aku mengimplementasikan apa yang ada di bukunya si Neil Strauss itu untuk berkomunikasi dengan bosku yang kebetulan wanita. Dan itu ternyata memang efektif di situ. Nah ini yang hal-hal yang sebenarnya tidak aku niatkan untuk mengembangkan karir, tapi pada akhirnya kok ya bisa juga dipakai seperti itu. Implementasinya luas. Kayak tadi kamu bicara soal buku Filosofi Teras. Ketika aku membaca Filsafat Stoa itu kan aku bacanya yang meditationnya Marcus Aurelius duluan. Itu aku tidak meniatkan diri untuk ini bagaimana supaya filosofi ini itu bisa berpengaruh di pekerjaanku. Enggak, aku hanya kepengen tahu apa toh filsafat Stoa itu seperti apa. Dan karena itu kebetulan masuk di top 100 buku-buku pengembangan diri yang seharusnya kamu baca. Aku lupa versinya siapa, mungkin versinya Donald Bebek kayaknya. Atau iya mungkin juga Walt Disney. Donald Bebek. Ya akhirnya aku baca. Iya. Dan aku baca itu sebelum sebelum Filosofi Teras. Ya, akhirnya itu ya kepake juga. Iya. Secara tidak sadar gitu loh, bukan secara tidak sadar, tapi bukan secara tidak langsung juga. Gimana ya? Itu udah jadi skill lah, udah jadi skill. Secara nggak sengaja, betul. Ya, itu jadi kayak pasif skillmu gitu. Iya. Itu jadi pasif skill yang kamu sendiri tidak perlu mengaktifkan, tapi itu udah terimplementasi dengan sendirinya. Udah kayak nafas. Benar juga ya. Udah kayak nafas ya. Iya, kadang skill, nafas, tangan, udah kayak. Skill. Berarti gerak sendiri sih. Iya. Nah, kebutuhan. Kalau skill tangan kaki gerak sendiri kejang namanya itu. Sakit berarti itu. Break dance. Jadi itu sih kadang aku tidak meniatkan mempelajari itu untuk pengembangan karir, tapi kepake di karir. Tapi kalau tadi balik lagi pertanyaannya adalah kapan benar-benar bersungguh-sungguh belajar? Ya mungkin pada waktu kuliah S2 itu. Yang itu pun sebenarnya balik lagi
itu tidak aku niatkan untuk menunjang karirku. Walaupun ada omongan kalau di PNS S2 itu nanti karirnya bisa lebih cepat loh, bisa jadi eselon 2, eselon 1 sebagai. Enggak, aku menikmati itu sebagai petualangan akademisku sendiri. Iya. Tapi Seperti itu. memang diniatkan untuk petualangan akademik aja. waktu itu. Iya, sebagai knowledge-nya itu sendiri, bukan untuk pengembangan karir. Kayaknya aku malah belum pernah sih. Belum kepikiran juga bahwa aku kepengen ambil satu sertifikasi kah atau sekolah lagi atau ambil apa gitu yang kuniatkan bahwa ini untuk pengembangan karirku. Support karir ya. Enggak sih, lebih aku tertarik kalau karena keilmuannya itu sendiri, biasanya kayak gitu. Tapi kalau di PNS biasanya apa, John? Yang untuk menunjang itu, John? Biasa yang dipakai diambil sama teman-temanmu gitu. Ada nggak yang umum gitu, yang general, yang bukan general, yang common diambil? Iki rodok fak sih kondisi ini. Iki Maksudnya rodok fak, maksudnya gini. Orang itu aku ngelihat sendiri di teman-temanku ya, malas belajar. Begitu sudah ada di situ, PNS itu kan suka atau tidak suka, tapi image di masyarakat adalah itu adalah zona nyaman gitu loh. Dimana kamu sudah masuk di situ, kamu tidak perlu mengembangkan dirimu lagi. Dalam artian gini, mengembangkan diri secara keilmuan ya. Kalau secara jabatan iya, tapi tidak lewat jalur prestasi. Lewat apa? Ya jilat menjilat, Jalur sensasi. sikut-sikutan, Jalur sensasi benar kayak juga gitu. ini. Dulu kan sempet juga kan saya sampaikan kayaknya bahwa secara kasar nih di birokrasi pemerintah itu untuk naik jabatan itu paling enggak ada 3 jalur Ya. yang bisa kamu lalui. Prestasi, Darah biru, Darah entertain atau prestasi. Iya. Yang paling Paling berdarah-darah di prestasi. yang paling gampang entertain. Paling gampang di entertain seperti itu. Ya. Kayak gitu sih. Asli. Kalau darah biru ya tergantung lagi masanya siapa nih Iya, yang benar. berkuasa, kamu Benar, anaknya benar. siapa, Benar, kayak benar. gitu. Entertain. Ya mungkin. Wah, aku darahnya ungu ya. Ya, kamu Keracunan kamu berarti ya. Thanos. Anaknya Thanos. Ya itu anaknya Thanos tuh. Iya. Namanya siapa? Thanos. Tapi kamu kan tadi kamu belum selesai, Sep. Ada lagi nggak niatan ada yang mau diambil? Kemarin 2 hari workshop tentang Project management. Oke. itu memang tugas dari kantor. Jadi akan sekitar itu juga nanti mungkin Untuk ya. sekarang nanti ya. di tahun ini gitu ya. Kayak karirku situ-situ aja nanti. Iya. Lagi fokus ke project management itu. Iya benar. Oke. Nanti kalau udah jago banget ini, Mm-mm. misalnya jadi project manager di Google gitu kan. Ya nggak Baru apa-apa. ganti yang lain. Bermimpi nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Tantangan di dunia ini. Jadi manajer di mana yang paling sulit sekarang ini? Tahu enggak di mana? Di mana? Manchester United. Oh iya betul. Saya Itu apply. kalau Pak. kamu sudah bisa jadi manajer di situ dan sukses. Iya. Top. Ntar tak apply ntar. Masukin CV aku. Saya pernah jadi manajer di sini. Di Football Manager. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi Septri yang buka. Apa? Ya aku Septri mau yang buka. gini, belum selesai. Oh, kamu. belum Terima kasih selesai. teman. Oh. Nanti ada kesimpulan dari Mas Septri. Oh iya. Betul. Iya. Kesimpulannya adalah kita harus tetap selalu belajar. Continuous improvement itu penting buat kita semua. Iya. Tapi ini bener loh. Jarang kamu tadi sendiri bilang bahwa di tempat tuh untuk continuous growth mindsetnya Iya, masih iya. nggak ada. Continuous Jadi sebenarnya pesan ini tuh walaupun terdengar klise tapi it's penting gitu. Penting. Dan teman-teman harus paham gitu. Paham. Setua apapun kamu harus tetap belajar gitu. Apapun yang kamu pelajari gitu. Betul. Tapi fokus sampai benar-benar oke, baru kita ganti topik gitu. Pelajarannya. Gitu. Betul. Jangan kayak Mas yang kulit-kulitnya doang. Iya benar. Benar sih. Benar juga nih, John. Bener. Kan kamu juga menyesali hal itu kan tadi toh. Bukan menyesali sih. Apa sih? Sebenarnya sebaiknya nggak gitu. Sebaiknya nggak gitu. Kalau kamu memang kepingin punya spesialisasi tertentu gitu. Skill set tertentu, sebaiknya jangan kayak saya. Lah jadi panjang lagi ini mau closing. Iya, maaf. Ya. Silakan. Ya, itu. Sibuk sih gara-gara. Ya, Iya. maaf. Pokoknya Kita itu antemi aja dia ya bagaimana. nanti habis ini. Oh iya. Pokoknya kita closing dulu. Iya. Jangan lupa belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendaki gunung lewati lembah, sampailah kita di akhir cerita. Yang pasti, kita akan muncul lagi di minggu depan. Atau silakan coba panggil nama kita 3 kali. Niscaya nanti kita nggak akan ngapa-ngapain. Jadi, tolong jangan rindu ya, karena rindu itu berat
nanti kita angkut aja pakai pickup.